kekuatan, kesehatan, tentunya itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang saudara yang diberkati Tuhan, kita mau menikmati dan mendengarkan firman Tuhan yang kita yakini bahwa dari Tuhan sendirilah yang firman Tuhan itu datang, saudara. Jadi mari kita membuka hati dan pikiran kita, postur tubuh kita, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita arahkan hanya kepada firman yang memberikan kekuatan, teguran, dan melawan kita semuanya. Mari kita akan membuka kitab Yeremia, ayat yang sudah sering mungkin kita dengar dan baca ya. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ya. Yeremia pasal yang 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat kita bangkit berdiri. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya ayat ganjil dan saudara ayat genap ya. Kita pergantian. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami dapatnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada daun mengering, dan yang tidak berhenti menghabiskan buah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan ya. Firman Tuhan ini datang pada umat Tuhan lewat Nabi Yeremia, menyampaikan berita nubuatan, menyampaikan berita teguran bagi mereka saudara bangsa yang karena dosa dan pelanggaran mereka saudara, sehingga muncul janji Tuhan ini saudara, untuk membuktikan apakah janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan datang kepada umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan dengan tegas dia datang lewat Nabi Yeremia menyampaikan, saudara ya, berita kebenaran firman Tuhan bahwa ketika orang Israel itu mereka tetap hidup di dalam dosa, menjauhkan diri daripada Tuhan, hati mereka jauh kepada Tuhan, hidup mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri, hidup mereka hanya mengandalkan manusia, bahwa firman Allah berkata mereka pasti akan dikutuk ya. Tetapi sebaliknya saudara diberkati Tuhan, ketika mereka menaruh sungguh pengharapan mereka dalam kesesatan, dalam pergumulan, mereka taruh harapan mereka kepada Tuhan, firman Allah berkata mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan ya. Ini dua perbedaan ya. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang saudara diberkati Tuhan, merasa hebat, merasa dia bisa satu dan lain sebagainya, hatinya itu jauh daripada Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan seperti semak bulus kata firman Tuhan, yang ditanam di padang gurun. Saudara diberkati ya. Kita tahu padang itu sulit dapat air saudara. Ketika mungkin semak ini kuat, dia bertumbuh dan lain sebagainya, tetapi pada satu saat dia akan layu karena tidak mengalami saudara pertumbuhan yang baik. Kenapa? Tidak ada aliran air di padang gurun saudara. Digambarkan saudara, kalau semak itu dia tumbuh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh baik.
dilemparkan berada di padang gurun, saudara, dia akan mengalami kematian. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, ya, segala sesuatu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Firman Allah berkata, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Ya. Dia tidak akan mengalami panas terik, walaupun ada panas terik. Ya. Pohon yang tetap ada di tepi aliran air, seperti misalnya di sungai, dia akan tetap bertumbuh baik, bahkan hijau dan menghasilkan buah. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Ayat ini sebenarnya menyatakan bahwa kita orang yang menaruh keyakinan, percaya kepada Tuhan, saudara, ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kedaulatan Tuhan setiap hari, kita akan mengalami, saudara. Walaupun kata firman Tuhan datang panas terik yang berbicara cobaan, tetapi kita tidak akan mengalami layu, saudara. Kita tetap akan bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah, saudara. Amin. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, berbicara kebenaran firman Tuhan ketika dia berkata juga menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, hal ini menunjukkan satu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan bagi kita semua. Menunjukkan satu pengharapan di mana ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan cuma bahkan saudara keselamatan yang dia berikan dalam hidup kita, apalagi cuma persoalannya ada di dunia ini. Amin. Keselamatan itu hal yang mahal, saudara. Karena itu kekal untuk selama-lamanya. Itu dia mau berikan kepada kita yang percaya dan berharap sungguh kepada dia. Apalagi untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya mencatat di sini ada beberapa berkat bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Bagaimana penyediaan Tuhan, saudara? Di ayat yang ke-7 ini dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya di sini, saudara, ada penyediaan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau sediakan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Israel pada waktu itu, saudara. Ketika mereka mau mengandalkan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, saudara. Tuhan mau panggil mereka dan tidak mau melihat, saudara, dosa dan pelanggaran mereka. Yang penting mereka berbalik kepada Tuhan, mereka datang kembali kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengingat dan melihat pelanggaran mereka, tapi Tuhan berjanji, saudara, bahkan dia mau menyediakan satu penyediaan yang tidak mengecewakan mereka. Amin. Begitupun dengan saya dan saudara. Setiap hari, saudara, sebenarnya Tuhan sedang memanggil hidup kita semua. Tuhan tahu kita ini manusia penuh dengan kelemahan, berjuang, ya. Roh memang penurut, tapi di daging sangat lemah, saudara, diberkati Tuhan. Tuhan tahu, saudara, kekuatan kita itu tidak seberapa, kemampuan kita itu tidak seberapa. Sebab itu dia mengundang kita, saudara, diberkati Tuhan, untuk menaruh setiap pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Kalau kita memang merasa tidak seberapa kekuatan kita, saudara, tentunya kita harus ada sesuatu yang bisa kita gantungkan pengharapan kita, ya, tentunya hanya kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada saudara kita, kepada manusia, kadang-kala mengecewakan, ya. Mau bergantung kepada orang tua, kepada kakak beradik, kepada keluarga dan lain sebagainya. Satu saat, saudara Tuhan, namanya manusia, kadang-kala juga mengecewakan. Hanya ketergantungan kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Amin. Ya. Apa penyediaan Tuhan, saudara? Pertama, mari kita lihat Yesaya 40 ayat 31.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyediaan Tuhan yang pertama saudara, yaitu kita memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Haleluya. Karena hidup ini saudara diberkati Tuhan, mau dia orang kaya, orang berpangkat dan lain sebagainya, tetap selama ada di dunia ini yang dikuasai oleh kuasa kegelapan saudara. Kuasa kegelapan selalu merancangkan saudara persoalan cobaan dalam hidup kita semua. Dan itu seizin daripada Tuhan. Perhatikan Ayub saudara. Ya. Persoalan pencobaan yang dia hadapi itu cara setan yang bekerja melakukan semua itu saudara. Tapi itu memang seizin Tuhan, punya tujuan Tuhan saudara. Nah kita sebagai orang yang percaya jangan sejauh dan jangan sekuat saudara. Mau bagaimanapun kita saudara mengalami berkat-berkat secara jasmani melimpah dan sebagainya, satu sama saudara kita akan mengalami apa yang disebut dengan masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi semua itu? Harus kita akui kadang-kala kekuatan kita, bukan kadang-kala, selalu kekuatan kita tidak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Sebab itu saudara, ya, firman Allah berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Arti kata menanti saudara, dia menunggu dan menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam doanya saudara. Ya, mereka akan mendapat apa? Kekuatan baru. Ya. Selalu diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Mereka akan seumpama kata firman Tuhan seperti raja wali. Ya, contoh raja wali ini dalam firman Tuhan itu memang bagus sekali saudara. Ya. Perhatikan kalau raja wali terbang saudara. Ya. Ketika dia terbang walaupun ada angin, kemana-mana ada angin yang akan kuat saudara. Perhatikan raja wali saudara. Kalau kita memang di sini mungkin kita nggak lihat, coba lihat di YouTube saudara Tuhan. Karakter dari raja wali. Walaupun ada angin kencang, semakin kencang dia semakin kuat naik. Kenapa saudara? Karena sayapnya ini dia kepakkan seperti ini saudara. Ya. Untuk menghalau angin yang kencang itu saudara, sehingga dia bisa menembus angin yang kencang yang semakin tinggi. Ya, kalau burung lain itu lari hingga ke pohon, nggak kuat saudara Tuhan. Tapi berbeda dengan raja wali ini saudara. Ini gambaran yang baik bagi kita semua. Ya. Seperti raja wali dia semakin terbang tinggi, semakin kuat saudara di tengah badai. Begitupun kita saudara Tuhan, ada badai, ada cobaan, ada tantangan yang silih berganti datang dalam hidup kita. Kita nggak menjadi lelah saudara, kita nggak menjadi lesu saudara berkati Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menahan pengharapan dan berharap kepada Tuhan, selalu ada kekuatan baru. Amin. Selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita menangis seperti ini, kita nggak kuat lagi, kita lemah sepertinya ini, kita seperti saudara udah hidup ini seperti ini dan lain sebagainya, nggak semangat lagi saudara diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita udah gak semangat saudara, sebenarnya solusi anak Tuhan itu kalau sudah ada cobaan terus seperti gak ada jalan keluar, yang semangat lagi saudara diberkati Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita kan salah satunya cara refreshing, jadi itu benar saudara, itu mungkin secara psikologis saudara. Tapi mau refreshing, kalau misalnya ya duit juga refreshing jalan-jalan kemana saudara itu cuma satu saudara. Daud dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya ketika saya mengalami, saudara mengalami kegalauan dalam hidup ini, untuk duduk di kaki Tuhan secara pribadi berdoa bersama dengan Tuhan. Engkau punya waktu, punya peluang, ada waktu engkau duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Dan Tuhan tahu engkau sedang berharap kepada Dia, dan Tuhan tahu hatimu sedang hancur dengan persoalan yang ada. Di situ Tuhan mau memberikan kekuatan baru. Amin. Ada kekuatan baru yang Tuhan mau berikan. Kita tahan
bisa kuat menghadapi setiap persoalan. Oleh sebab itu, mari kita andalkan Tuhan selalu. Amin. Yang kedua, saudara diberkati Tuhan. Ya. Mazmur 121 ayat 2 sampai 3. Mazmur 121 ayat 2 sampai 3. Mazmur yang berkata begini, saudara, ketika dia hadapi pencobaan ini, ya, di dalam kitab Mazmur ini, yang menunjukkan Tuhan penjaga Israel. Kita lihat dulu ya. Dari ayat 1 aja dulu ya. Nyanyian siara, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku? Dia bertanya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Ini pemazmur, dia bilang, saudara diberkati Tuhan, di mana mau datang pertolongan dalam hidup saya? Saya sudah melihat ke gunung-gunung, artinya saudara, dia sudah berjalan, dia sudah saudara, mencoba memutar segala sesuatu untuk mencari pertolongan, saudara. Tidak ada yang sanggup menolong dia. Bahkan orang yang dekat dengan dia ingin membunuh dia dan lain sebagainya, saudara. Ya. Sehingga dia, aduh Tuhan, mau di mana? Ya. Daud ini kan lari di gunung, lemah dan sebagainya, dikejar-kejar sama musuh dari Tuhan. Yang kejar saudara bukan luar biasa aja untuk membunuh dia. Sehingga dia punya pengalaman ini, saudara. Aku melayangkan mata. Di mana sih mendatang pertolongan? Seperti dia memutus asa dan lain sebagainya. Berapa lama saya dikejar-kejar seperti ini? Tapi dia melihat, saudara. Ya. Ketika dia bersandar kepada gunung batu yang sebenarnya dari Tuhan sendiri. Ya. Tuhanlah gunung batu, kota perlindungan. Sehingga dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya. Firman Allah berkata, penjagamu, yaitu Tuhan kita sendiri. Ya. Dia tidak akan terlelap, saudara. Mata Tuhan tidak pernah tertidur, saudara. 1 kali 24 jam terus dan seterusnya, saudara, diberkati Tuhan. Dia melihat kita semua anak-anak Tuhan, melihat semua manusia yang ada di bumi. Tetapi fokus pandangan Tuhan tertuju kepada satu fokus, saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang sedang berharap dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berkata, ya, dia menjadi penjaga kita, naungan Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau, tidak akan ada kecelakaan, nyawamu akan tertolong. Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Janji ini memang kepada orang Israel pada waktu itu, pengalaman dari Tuhan kepada dia secara pribadi, tapi ini juga firman kepada kita semua. Amin. Ya. Keluar masuk, ya. Kita keluar dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak ada ketakutan, saudara. Bahkan kita balik, saudara, untuk masuk ke rumah kita, keluar masuk di mana saja pun kita berada. Kita yakini ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Amin. Firman Allah berkata, saudara, malaikat Tuhan dia akan utus di dalam kitab Mazmur, saudara, untuk menjadi pertolongan, untuk menaungi, untuk menolong kita, saudara, menjaga kita di mana saja pun kita pergi dan berada. Amin. Yakini firman Tuhan ini, saudara, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita tidak sanggup lagi di sini, Tuhan sedang sebenarnya berbicara. Kalau engkau sudah tidak sanggup lagi, itu berarti saya sedang mau engkau dekat dengan saya. Tuhan sebagai Bapa, saudara, mari pahami hati Bapa kita, saudara.
bahwa saya maunya begini, begini, begini. Ya. Bapak berbicara dengan saudara orang tua. Saya maunya begini, begini. Dan Bapa kita di surga, saudara, Dia paham dengan hidup kita. Dan mari kita memaham juga dengan Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini janji Tuhan bagi kita semua. Dia akan melindungi kita, karena kita anak-anak yang dikasihi. Amin. Terakhir, saudara, kita lihat Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Satu saja Tuhan minta, sekiranya saya dan saudara memperhatikan perintah Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan sampai kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menaruh pengharapan hati kita kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan sampai kita berjalan kepada firman yang Dia mau dalam hidup saya dan saudara. Sehingga saudara janjinya, Dia akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan, saudara, adalah damai sejahtera yang kekal. Amin. Kita akan diberikan damai sejahtera, saudara, ketika kita berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, tengah-tengah persoalan hidup kita akan bangun dan kita akan bangkit, saudara, dan kita akan lihat, terima kasih Tuhan, ada damai sejahtera yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat anak-anak Tuhan di Alkitab, saudara, di dalam Tuhan. Mereka-mereka yang mengandalkan Tuhan. Persoalan ada, ya, ada persoalan, saudara. Tapi janji Tuhan melindungi dan memberikan damai sejahtera. Itu terus terjadi dalam kehidupan mereka. Datang juga kepada kita semua, saudara. Seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari jangan pernah mengukur damai sejahtera itu, kebahagiaan itu dengan materi, saudara. Kita akan tersesat, saudara, di dunia ini, Tuhan. Ya. Kita akan menjadi seperti orang fasik. Ya. Kita akan diperbudak dengan materi itu. Materi itu akan menjadi Tuhan kita, bukan Tuhan kami yang sebenarnya, saudara. Sehingga suatu saat kita akan melihat, saudara, dari Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan, saudara, ya, orang yang selalu, saudara, dari Tuhan, hidupnya mengandalkan kekuatan manusia, hidupnya menaruh pengharapan kepada apa yang dia miliki, materi, kekayaan, dan sebagainya. Kalau satu saat Tuhan izinkan dia mengalami seperti roda ada di bawah, saudara, Tuhan, ya, saya percaya dia tidak akan kuat bangkit, saudara. Kenapa? Karena dasarnya bukan Tuhan, saudara. Ya. Dasar kebahagiaan, dasar damai sejahteranya itu selalu diukur dengan materi, saudara, dari Tuhan. Ya. Kita lihat saja dunia sekarang ini, Bapak Ibu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang, bahkan ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, saudara, di Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen mengenal Yesus, saudara, diberkati oleh Tuhan? Ya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang mungkin paling banyak kita lihat kalau kita artis dan lain sebagainya, saudara, diberkati Tuhan? Ya. Karena memang yang kelihatan yang banyak di berita seperti itu. Tapi ada juga bukti, saudara, bukan dari kalangan kita masyarakat biasa, orang-orang Kristen, saudara, diberkati Tuhan. Berani meninggalkan Tuhan, berani meninggalkan keselamatan. Ya. Cuma karena cinta, cuma karena duit dan lain sebagainya, saudara. Karena dasar, ya, dasar kebahagiaan, dasar sukacita dan damai sejahtera itu, saudara, diberkati Tuhan,
Makanya mereka melakukan itu. Mungkin artisnya yang dulu agak kaya dan sebagainya, ketika materinya sudah mulai menurun, ini kan bicara gengsi, levelnya sudah bukan di tingkat atas lagi, sudah mulai di tingkat apa saudara menengah, gengsi dong. Ada peluang untuk naik, ya, ada peluang untuk naik, tapi cuma satu solusinya, jual Yesus. Nah, banyak yang terjadi seperti itu, sehingga naik lagi. Saudara diberkati Tuhan, suatu ketika dia akan mengalami firman Tuhan. Dia akan seperti semak kurus. Ketika padang gurun itu datang lagi dalam hidupnya, ya, dia akan ditinggalkan, dia akan mati setelahnya. Tapi kita yang selalu mengandalkan Tuhan, saudara, mau kita mengalami berkat berkelimpahan, mau kita mengalami berkat yang sedikit, kita tahu dasar damai sejahtera kita, dasar kebahagiaan kita cuma satu, hanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, saudara. Pegang, kita pegang kuat, saudara. Pegang, walaupun hari-hari ini memang kita sedang menangis dengan segala pergumulan yang ada, saudara. Nangis saja terus dengan Tuhan, saudara. Jangan nangis sayang diri, nangis terus dengan Tuhan, saudara, di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Karena satu ketika Tuhan akan lihat, saudara, ya, dia akan taruh di kirbatnya Tuhan. Tuhan berkata, air matamu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Ditampung di kirbatnya, saudara, di Tuhan, dan kita akan ditolong suatu saat dengan berkat Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita sekarang. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Nanti mereka akan diberikan damai sejahtera, akan diberikan perlindungan yang ajaib daripada Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.